Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah keniscayaan bahwa manusia dan makhluk lain akan dibangkitkan pada hari kiamat, dihisab amalannya, dan kemudian dimasukkan ke surga dan neraka. Semua itu terjadi nanti setelah kiamat di akhir zaman. Mengenai hal itu, masih ingat dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah? Ya, Rasul diperlihatkan langsung oleh Allah dengan penghuni-penghuni surga dan neraka. Dalam hadis sahih mengenai Isra Mi'raj, kita temui kisah Rasulullah SAW melihat berbagai pemandangan penduduk surga dan neraka. Lalu setelah peristiwa Isra Mi'raj, apakah sekarang ada penghuni neraka dan surga sebagaimana dilihat oleh Rasulullah ribuan tahun lalu? Tim Pusat Konsultasi Syariah dalam menjawab pertanyaan tersebut menjawabnya berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa sumber-sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan wajib mempercayai dan meyakini sepenuhnya informasi yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, apalagi berkaitan dengan hal yang gaib, karena ukuran dan cara memandang masalah yang gaib itu jelas berbeda dengan dunia yang nyata. Secara logika dan nalar, akal kita bisa menerima bahwa di sisi lain dari segala yang nyata dan empiris ini, ada hal-hal yang non-empiris, di mana logika dan hukum fisika tidak lagi berlaku di sana. Karena itu, apapun yang diinformasikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti benarnya, absolut dan mutlak. Mengingkari salah satu isinya sama saja mengingkari semuanya. Sehingga yang paling bijaksana adalah tidak mengingkari teks Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan beberapa prinsip di atas, mari kita melihat pertanyaan tentang ini dengan cermat. Hadis yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW dan juga berkaitan dengan bertemunya beliau dengan para nabi yang lain di dalam surga adalah hadis-hadis yang kuat derajatnya sehingga bisa diterima. Selama dalil itu sahih, kita diharamkan menolak dan mengingkarinya. Kalaupun kurang bisa dipahami logikanya, itu tidak lain karena lingkup iptek kita masih terbatas saat ini. Surga dan neraka telah lama diciptakan, dan banyak sekali nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwa si fulan saat ini ada di surga atau di neraka. Termasuk hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga saat ini juga. Sedangkan surga yang mana, bagaimana, di mana, dan semua pertanyaan yang bersifat teknis. Tidak ada informasi yang rinci dalam dalil-dalil itu. Jadi apa yang ada kita imani, dan apa yang tidak ada informasi apa yang ada di dalamnya tidak perlu diperdebatkan. Karena memperdebatkan sesuatu yang gaib adalah pekerjaan bodoh, seperti sekumpulan semut berdebat soal di mana matahari beristirahat di waktu malam dan di mana istirahatnya bulan dan bintang pada siang hari. Semut-semut itu tidak tahu bahwa matahari adalah bola gas pijar yang selalu mengalami reaksi nuklir dan seterusnya. Iptek para semut itu terlalu dangkal untuk bisa memahami hakikat semua itu. Jangan-jangan kita ini pun juga sekumpulan semut-semut yang berdebat tentang hal yang dimensi logika manusia tak akan mampu memahaminya. Wallahu a'lam. Sementara tim Asy-Syariah menjawab pertanyaan serupa dan menyebutkan beberapa dalil adanya penghuni surga dan neraka. Dari Imran bin Husain dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku mendatangi surga, maka kulihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir. Dan aku mendatangi neraka, maka aku lihat kebanyakan penduduknya para wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3002 dan Muslim nomor 4920 dari Ibnu Abbas. Hadis ini diberikan judul bab oleh Imam Al-Bukhari, bab keterangan tentang sifat surga, dan bahwasanya dia telah tercipta. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari memahami kalau apa yang dilihat oleh Nabi SAW adalah kejadian ketika itu, bukan kejadian yang akan datang setelah hari kiamat atau sekedar penggambaran semata. Demikian pula Imam Ahmad berdalil dalam hadis semacam ini untuk menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Ushul As-Sunnah. Juga di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah bahwa roh para syuhada sudah berada di surga. Dan juga Nabi SAW pernah melihat Amr bin Luhai, orang yang pertama kali memasukkan penyembahan berhala ke Jazirah Arab, sedang menyeret ususnya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1136 dan Muslim nomor 5096.
Dan dalam hadis Al-Bukhari nomor 4826 dan Muslim nomor 4408, bahwa beliau bertanya tentang pemilik istana di dalam surga. Maka ada seorang wanita dalam riwayat Muslim, ada sekelompok orang yang menjawab bahwa itu adalah miliknya Umar. Maka ini juga menunjukkan surga yang sudah dihuni. Jika ada yang mengatakan, bukankah manusia nanti akan masuk surga dan neraka setelah melewati hisab dan sirat, sementara hisab dan sirat hanya ada setelah hari kiamat, maka kami katakan, wallahu a'lam. Ini termasuk perkara gaib yang kita tidak punya ilmu padanya. Kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh syariat dan menafikan apa yang dinafikan oleh syariat. Wallahul muwafiq. Sementara Ustadz Zulkarnain As-Salafi menyatakan bahwa masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah. Ada yang menetapkan, ada yang menafikan, dan ada juga yang tidak senang menyinggung masalah ini. Dan beliau sendiri memilih pendapat yang terakhir, yaitu tidak menyinggung masalah ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan bahwa masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah. Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan bahwa kewajiban atas seorang muslim jika telah sampai kepadanya sebuah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beriman dengannya, membenarkan dan menerimanya, baik dia memahami maknanya atau tidak. Kemudian jika dia mendapatkan jalan untuk memahami maknanya, baik dengan nas hadis yang lain atau dengan penafsiran seorang sahabat atau dengan ijma' para imam yang terpercaya dari ahli agama yang benar dari ulama Islam dan sunnah, maka hendaknya dia memuji Allah yang telah memberikan petunjuk kepadanya untuk memahami hal-hal yang masih belum jelas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia tidak mendapatkan keterangannya, maka wajib atasnya untuk menempuh jalan para ulama yang kokoh keilmuannya, yang telah Allah meninggikan penyebutan mereka di dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman dengannya, semua itu dari sisi Rabb kami. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Jika engkau memahami hal ini, maka hadis-hadis yang telah engkau sebutkan dan apa yang serupa dengannya yang menyebutkan tentang nikmat dan azab, menurutku dapat dilihat pada dua sisi. Pertama, maknanya adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis, yaitu terdapat penduduk dunia yang berada di surga dan neraka sekarang ini. Kedua, keadaan-keadaan yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan alam barzakh. Allah menunjukkan kepada beliau tentang keadaan mereka. Seorang hamba akan mendapatkan nikmat atau azab di alam kuburnya, sebagaimana telah mutawatir beritanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisi kedua inilah yang jiwaku condong kepadanya dan hatiku tenang dengannya, dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Ustadz Ahmad Faris Beki dalam jawabannya atas pernyataan serupa menyatakan bahwa bagi makhluk memang dibatasi dimensi waktu dan ruang, tetapi bagi Allah tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan ruang. Sehingga menurut beliau saat ini penghuni surga dan neraka memang ada berdasarkan zahir lafaz-lafaz hadis yang ada. Wallahu a'lam. Di padang mahsyar, neraka ditampakkan. Kita mengetahui dan mengakui kebenaran adanya tempat lain yang akan kita singgahi setelah dunia ini, yakni alam akhirat. Hanya sebelum sampai ke tempat itu, ada beberapa fase tempat yang akan kita lewati. Salah satunya adalah padang mahsyar. Padang mahsyar merupakan tempat dikumpulkannya seluruh manusia di muka bumi ini, dari mulai penghuni pertama muka bumi hingga penghuni terakhir di muka bumi. Ada berbagai macam jenis manusia dan tentunya itu akan menentukan keadaan mereka di sana. Ada satu hal yang membuat orang-orang berdosa gemetar karena merasa takut akan tempat yang ia singgahi nantinya. Apakah itu? Yakni ditampakkan neraka. Hal ini disaksikan oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Muslim berkata di dalam kitab sahihnya, Umar bin Hafiz bin Ghiyath bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku dari Al-A'la bin Khalid Al-Qalil, dari Syakik, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu neraka jahanam didatangkan dengan 70.000 utas tali kekang. Setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang menyeretnya.
Yang demikian ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi secara marfu dan juga diriwayatkan dari jalur lain oleh Tirmizi dan Ibnu Jarir secara mauquf. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.